Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran basis data kelas 11 RPL. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait normalisasi basis data bagian satu, yang mana pertemuan kemarin kita membahas apa itu normalisasi, kemudian tujuannya untuk apa, dan jenis-jenis dari yang namanya redundansi, ya, yang mana redundansi itu terdiri dari 5 macam. Bapak harap kalian materi yang sebelumnya kalian sudah paham, karena untuk materi yang sekarang terkait normalisasi 1NF sampai dengan 3NF itu dasarnya kalian mesti memahami itu terlebih dahulu, perbedaan dari yang namanya jenis-jenis redundansi. Baik, kita bahas materi yang sekarang, yaitu tentang normalisasi 1NF sampai dengan 3NF. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan bentuk tidak normal. Yang kedua, kalian bisa memahami atau menjelaskan bentuk 1NF. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan bentuk 2NF. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menjelaskan bentuk dari 3NF. Langkah-langkah dalam normalisasi: yang pertama, bentuk tidak normal. Dalam hal ini, kalian ditugaskan untuk menghilangkan atribut bernilai ganda dan pengulangan grup atribut, ya. Sehingga nanti ketika kalian sudah menghilangkan, maka akan berubah menjadi bentuk normal yang pertama, yaitu menghilangkan dependensi parsial dan memastikan full dependensi parsial. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam bentuk normalisasi secara menyeluruh. Nah, nanti kita juga akan bahas satu persatu prosesnya di slide yang selanjutnya. Ini hanya sebagai gambaran umum saja. Nah, kita bahas yang pertama, bentuk normal pertama atau 1NF-nya. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Jadi ingat, kuncinya untuk bentuk normal yang pertama itu adalah hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Dalam hal ini bentuk 1NF tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Jadi tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Ya, itu adalah bentuk normal yang pertama. Contohnya seperti ini. Ini ada tabel sales. Tabel sales itu terdiri dari fieldnya, yaitu ID sales, nama sales, sama telepon. Nah, di sini untuk telepon itu kan datanya non atomik. Dalam hal ini datanya non atomik itu eh, nomor teleponnya lebih dari satu, tapi digabungkan dalam satu field atau dalam satu atribut atau dalam satu record. Ini disebut sebagai bentuk tidak normal. Nah, kalau kalian mau merubah bentuknya menjadi 1NF, maka tidak boleh ada nilai field yang berisi ganda atau berisi grup. Mesti satu record, satu isi data, ya. Nah, contohnya kalau kalian dirubah dari bentuk tabel sales yang di atas diubah menjadi dalam bentuk satu NF, adalah bentuknya seperti ini. Ada ID sales, nama sales, dan telepon. Contoh misalkan ID sales ADN006 dengan nama Yeni SE, maka teleponnya adalah 3517261. Hanya satu nomor telepon. Dibedakan dengan bentuk tidak normal di sini. Tadinya kan ADN006 Yeni SE, itu teleponnya ada dua. 3517261 sampai dan 3520165. Nah, ini tidak boleh. Kita pecah, kita pecah agar tidak menjadi sebuah grup, ya. Jadi seperti ini. Jadi satu record memiliki satu data, ya. Walaupun data nama ataupun data kode ID salesnya itu sama, nggak jadi masalah. Yang penting tidak boleh ada data yang berbentuk grup ataupun yang kosong, ya. Ini bentuk normal yang pertama. Nah, contoh yang selanjutnya adalah bentuk normal yang pertama seperti ini. Ini ada tabel buku. Tabel buku ini terdiri dari atributnya, fieldnya ISBN, tahun terbit, ID pengarang, nama pengarang, ID pengarang, dan nama pengarang. Lihat, di sini ada ID pengarangnya sama nama pengarangnya diulang dua kali. Walaupun sebenarnya eh, nama pengarangnya itu berbeda, sedangkan ID pengarangnya sama, ya. Eh, ini disebut sebagai bentuk tabel yang tidak normal. Ya, ketika kalian merubah bentuk tabel tidak normal ini ke dalam bentuk 1NF, maka akan dibuat seperti ini.
Isinya adalah ISBN, tahun terbit, ID pengarang, nama pengarang. Sedangkan ID pengarang sama nama pengarang yang kedua itu akan dihilangkan atau digabungkan menjadi satu feed, yaitu ID pengarang sama pengarang. Contoh misalkan, ISBN 12-12-02-19-2222, tahun terbit 1992, K0121 atas nama Aris MM. Di sini kan Aris MM. Kemudian diulang lagi ISBN yang sama, tahun terbit yang sama, ID pengarang K1021, maka nama pengarangnya adalah Kosim P. Jadi dibuat data itu jangan sampai ada data atau record yang kosong dan tidak boleh ada pengulangan grup atau atribut, ya. Sehingga bentuknya satu NF-nya seperti ini, ya. Mudah-mudahan kalian paham untuk bentuk normal yang pertama, ya, aturan mainnya. Nah, contoh selanjutnya, apakah sudah memenuhi satu NF tabel yang pertama? Jelas, tabel yang pertama ini belum memenuhi bentuk satu NF, ya. Karena masih ada NIF nama jabatan yang masih kosong dan di sini sudah ada pengelompokan grup, nggak boleh. Mesti ada data yang terisi semua walaupun nama NIF-nya itu terisi, ya. Nggak boleh nih. Ya, kalau yang kedua gimana? Apakah sudah memenuhi satu NF? Jelas di sini eh, datanya sudah belum memenuhi datanya belum memenuhi satu NF, ya. Karena di sini ada kode mata kuliah yang diulang, kode mata kuliah satu sama kode mata kuliah yang kedua. Jadi mesti diperbaiki dulu agar bisa agar menjadi sebuah bentuk satu NF. Tidak boleh ada field atau atribut yang diulang. Contoh yang kedua lagi, apakah sudah memenuhi satu bentuk NF? Jelas, nomor satu ini sudah memenuhi satu NF. Sedangkan nomor dua, apakah sudah memenuhi ini? Belum memenuhi satu NF. Nah, kalau mau memenuhi satu NF, gambarnya seperti ini yang di bawah. Ya, ini sudah memenuhi satu NF. Sedangkan yang di atasnya belum memenuhi satu NF. Nah, ini ada contoh. Nanti kalian silahkan coba, ya, di rumah. Dari hasil cetak struk ini, coba kalian buat dalam bentuk satu NF. Ini juga contoh. Contohnya ada seperti ini. Nah, misalkan kalian amati di sini. Misalkan ada main, ini berarti kan ditulis name juga ditulis, birthday juga ditulis terus sampai dengan birthday years. Ya, ingat di sini untuk sales historis, maka di sales historisnya di sini dipecah. Ada sel, isinya apa? Ada sell date, ada sell salary. Ada children juga kan, ada children name sama birth years. Setiap record ini mesti diisi, jangan boleh ada yang kosong dan tidak boleh ada atribut atau field yang diulang, ya. Sedangkan yang kedua, ada bentuk normal yang kedua, itu suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF jika dan hanya jika yang pertama memenuhi bentuk normal pertama, jelas itu syarat yang pertama. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional atau dalam hal ini dependensi fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci atau full dependency full functional dependency, ya. Untuk menormasikan ke bentuk yang 2NF, maka tabel 1NF didekomposisi menjadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi 2NF. Bila terdapat ketergantungan parsial, maka mesti di eliminate. Ya, eliminate itu seperti apa nanti kita lihat di contohnya, ya. Nah, untuk bentuk nomor yang pertama, kita analogikan contohnya adalah diketahui sebuah tabel R terdiri dari atributnya adalah A, B, C, D, E, yang mana AB itu sebagai kunci utama atau primary key. Dengan FD-nya adalah dengan fungsional dependensinya adalah A, B, C, D, E, ketergantungan terhadap yang namanya atribut AB. Maka tabel R memenuhi 2NF. Sebab kenapa? Sebab karena CDE ketergantungan terhadap AB berarti C tergantung terhadap AB, D bergantung terhadap AB, dan E tergantung terhadap AB. Jadi semua atribut bukan kunci utama tergantung penuh pada AB. Jadi semua atribut yang non kunci itu mesti tergantung penuh terhadap yang namanya primary key. Itu disebut sebagai full dependency, ya, functional dependency. Contohnya seperti itu. Nah, bagaimana bila R filenya A, B, C, D, E, tetapi FD-nya adalah C, D,
dan C, D tergantungan terhadap AB, dan E tergantungan terhadap B. Apakah memenuhi 2NF? Jelas bahwa R bukan 2NF. Kenapa? Karena ada E yang bergantung hanya pada atribut B. Ingat, kalau 2NF itu adalah full definition, fully functional dependency ya. Jadi mesti semua atribut non kunci tergantung terhadap primary key. Sedangkan di sini ada satu field yaitu E tergantung terhadap B, tidak tergantung terhadap AB ya. Itu. Bukan terhadap AB. Dari FD dalam hal ini full dependence, misalkan C D itu tergantung terhadap AB, juga mencerminkan bahwa hanya C dan D saja yang tergantung secara fungsional terhadap AB, tidak untuk E. Jika jadi bukan 2NF. Untuk mengubah menjadi 2F-nya gimana? Lakukan dekomposisi. Tadi ya, dekomposisi menjadi seperti ini. Misalkan R1 dibuat tabelnya terpisah. Jangan hanya tabel R saja, jadi dipisah menjadi tabel R1. Dalam hal ini, atribut CD itu tergantung terhadap primary key yaitu A, B. Dan tabel R yang kedua, atribut E tergantung terhadap B. Nah, tampak R1 dan R2 memenuhi yang namanya 2NF. Menurut yang mana dekomposisi. Jadi jangan dijadikan satu menjadi satu tabel, tapi dipisah tabelnya menjadi ada dua. Sehingga itu bisa disebut sebagai 2NF. Bentuk normal kedua contohnya seperti ini. Misalkan diketahui workshop itu terdiri dari atributnya NIM, modul, biaya, grade. Nah, yang mana di sini key-nya adalah NIM dan modul. Sedangkan fungsional dependensinya biaya itu dipengaruhi oleh yang namanya modul ya. Biaya ditentukan oleh modul yang diambil oleh mahasiswa. Jadi modul apa yang diambil maka biayanya pun akan mempengaruhi. Ya, untuk satu NF-nya itu sudah belum, sudah memenuhi karena tidak ada data yang kosong ataupun field yang atribut yang berganda ataupun yang bergrup ya. Nah, sedangkan untuk 2NF-nya apa sudah memenuhi? Not 2NF. Kenapa? Sebab dalam tabel ini biaya tidak tergantung penuh pada atribut kunci NIM dan modul. Ingat, karena kuncinya adalah NIM dan modul, maka biaya dan grade-nya itu mesti ketergantungan sepenuhnya terhadap NIM dan modul. Jangan ketergantungan terhadap satu kunci, tapi mesti kedua-duanya. Maka tidak disebut sebagai not 2NF ya dari tabel ini. Nah, kalau mau masuk ke dalam bentuk 2NF-nya gimana? Kita pecah. Kita pecah. Kalau mau bentuk menjadi sebuah 2NF kita pecah. Tadi yang menjadi tergantung biaya itu dipengaruhi oleh yang namanya modul, ya kan? Sedangkan NIM dan modul itu dipengaruhi oleh yang namanya grade, itu dipengaruhi oleh yang namanya kunci NIM dan modul. Ya. Nah, modul biaya parsial dalam hal ini gradeful-nya. Kita eliminate. Maka dilakukan dekomposisi. Buatlah satu tabel, misalkan tabel workshop yang pertama, isi tabelnya terdiri dari atribut NIM, modul, dan grade. Yang mana grade itu ya dipengaruhi oleh yang namanya kunci NIM dan modul. Ini 2NF. Nah, lalu kita bikin tabel yang kedua, yaitu terdiri dari atributnya adalah modul dan biaya. Yang mana biaya dipengaruhi oleh kunci yang bernama modul. Nah, ini disebut sebagai 2NF. Lakukan dekomposisi, kalau ada yang namanya partial, lakukan eliminate. Disebut sebagai bentuk normal yang kedua atau 2NF ya. Mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak. Nah, bentuk normal yang kedua di sini contohnya tadi ya yang saya jelaskan, dari satu tabel workshop ini agar bisa menjadi bentuk normal yang kedua, maka di dekomposisi tabelnya. Ada tabel work 1 seperti ini isinya, dan ada tabel 2 yaitu isinya seperti ini. Ya. Nah, ini ada bentuk normal kedua 2NF. Ya, contohnya di sini ada tabel student, ada tabel supplier. Di tabel ini misalnya dari tabel student ini untuk memenuhi 2NF maka dibuatlah seperti ini. CNAME dipengaruhi oleh SID dan SNAME dipengaruhi oleh SID. Termasuk yang namanya ini tabel supplier. Tabel supplier ini kan bentuknya 1NF akan menjadi 2NF maka didekomposisi ya. Jadi bentuknya seperti ini. Quantity itu dipengaruhi oleh PID sama SID, sedangkan city dan status dipengaruhi oleh yang namanya SID ya. Nih. Nah, selanjutnya adalah bentuk normal yang ketiga. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua atau 2NF jika dan hanya jika suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga nih, bukan 2NF ya.
atau 3NF jika dan hanya jika memenuhi bentuk normal yang kedua. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Jadi, syarat yang kedua selain sudah memenuhi 2NF untuk bisa disebut 3NF adalah tidak ada yang namanya dependensi transitif atau ketergantungan transitif. Contoh, diketahui tabel R terdiri dari atribut A, B, C, C, D, E. Dalam hal ini, A, B itu sebagai kunci utama atau primary key. Fungsional dependensinya adalah C, D, E tergantung terhadap A, B. Dan D, E tergantung terhadap C. Maka R bukan 3NF. Sebab kenapa? Atribut D, E itu bukan kunci utama. Bukan kunci utama, bergantung secara fungsional pada C yang juga bukan kunci utama. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Makanya tidak disebut sebagai 3NF. Nah, kalau mau disebut sebagai 3NF gimana? Melalui FD-nya diketahui, ini misalkan atribut CDE tergantung terhadap AB karena sifatnya refleksif, maka AB dalam hal ini AB tergantung terhadap AB sehingga AB CDE tergantung terhadap HB. Jadi AB itu sebagai super key. Diketahui atribut DE tergantung terhadap C karena sifatnya refleksif, maka C tergantung terhadap C sehingga CDE tergantung terhadap C karena A, B, C, D, E tergantung terhadap C, maka C bukan super key, tidak memenuhi definisi 3NF. Jadi R itu bukan yang namanya 3NF, itu penjelasannya ya. Agar memenuhi 3NF maka didekomposisi menjadi misalkan apa? Menjadi dua tabel. Tabelnya gimana? Misalkan seperti ini. Bikin tabel R1 terdiri dari atribut A, B, C, yang mana A, B itu sebagai kunci, C-nya sebagai atribut biasa. Yang mana C itu tergantungan terhadap yang namanya A, AB. Lalu kita bikin tabel R2-nya terdiri dari atribut C, D, E. C itu sebagai kunci, maka DE-nya tergantung terhadap yang namanya kunci, yaitu atribut C. Sehingga R1 dan R2 memenuhi yang namanya 3NF. Ingat kuncinya itu ya, Nana ya. Contoh, misalkan di sini diketahui struktur informasi dari suatu dokumen supplier terdiri dari kolom S, status, city, dan PQ. P dan quantity ya, isinya seperti itu. Akan dibentuk sebuah tabel dengan skema TPS. Dalam hal ini S itu sebagai kuncinya, status, city, dan P itu adalah sebagai kuncinya, dan quantity. Sedangkan SP itu adalah primary key dan berlaku fungsional dependensinya adalah status tergantung terhadap S, city tergantung terhadap S, dan status tergantung terhadap yang namanya city. Lalu normalisasi lakukan normalisasi 1NF hingga 3NF. Hasilnya seperti ini. Untuk 1NF kita buat dulu datanya sehingga tidak ada data yang kosong ataupun bernilai ganda. Ya, redundansi. Kemudian S dalam hal ini status dan city, tapi kita tidak bisa insert data S5 30 Jakarta tanpa diikuti data P khususnya dan key. Hapus satu baris data yang juga merusak kebutuhan informasi. Solusinya gimana? Lakukan dekomposisi menjadi tabel TPS1 dan TPS2. Ingat, yang namanya full functional dependency, kalau jika ada primary yang tidak bisa diselesaikan, pecah menjadi dua tabel. Dekomposisi, ingat ya. Jadi ada tabel TPS1 dan TPS2. Nah, yang mana tabel TPS1-nya terdiri dari atribut S, status, dan city. Maka yang mana status dan city itu tergantung terhadap S. Dan TPS2-nya ada quantity, yang mana quantity itu tergantung terhadap yang namanya S dan P. Nah, kalau TPS1 itu belum 3NF, sedangkan kalau TPS2 itu sudah memenuhi 3NF. Karena kenapa? Persyaratannya sudah terpenuhi. Lalu untuk TPS1-nya gimana? Nah, untuk TPS1-nya kita pecah lagi ya menjadi TPS1 1 dan TPS1 2, yang mana atribut city dipengaruhi oleh yang namanya S, ketergantungan terhadap S, sedangkan status dipengaruhi oleh yang namanya city. Nah, sehingga TPS1 satunya udah 3NF, TPS1 2-nya udah 3NF, dan TPS2-nya sudah 3NF. Ini adalah contoh untuk bentuk normal yang ketiga. Ya, silakan anak-anak, ini adalah bentuk latihannya untuk kalian. Ada sebuah faktor pembelian barang. Coba kalian buat bentuknya dari faktor tersebut dibuat dalam bentuk normalisasi 1NF sampai dengan 3NF. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan langsung kepada saya terkait bentuk normalisasi 1 sampai dengan 3NF. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.